polisi mengamankan seorang pemuda di Kabupaten Goa berinisial MT 20 tahun lantaran menyekap dan meruda paksa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Kabio Satreskrim Polres Goa, Ibtu Kamarudin mengatakan bahwa pihaknya menangkap pemuda tersebut setelah mendapatkan laporan terkait anak yang hilang di Kabupaten Goa. Pelaku diduga membawa lari remaja tersebut dari Makassar menuju salah satu rumah di Kabupaten Goa, kemudian disekap hingga beberapa hari tidak pulang. Orang tua korban yang sadar anaknya tak kunjung pulang langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung menyelidiki dan menemukan lokasi pelaku. Saat ini pemuda tersebut berada di Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pihak kepolisian juga sementara menyelidiki motif dibalik penyekapan dan pemerkosaan tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran tadi ada yang berupa handheld dan tilang manual, ada beberapa dari anak kita yaitu dari SMA, ada juga dari SMP sebagian. Makanya itu kami tiap hari selama operasi Patuh kemarin kami mendatangi sekolah-sekolah, mengedukasi kepada mereka untuk anak-anakku sekalian yang belum cukup umur, yang membawa kendaraan ke sekolah, yang belum memiliki SIM, kami edukasi di sekolahnya melalui kepala sekolahnya, gurunya supaya menyampaikan kepada mereka supaya adik-adik sekalian yang belum bisa membawa kendaraan kami edukasi di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu. Rekan-rekan mungkin tahu sendiri wilayah kami mulai dari Tugu Mandiri sampai ujung itu ada cuma berapa kecamatan, Ujung Tanah, Wajo, termasuk Potere juga itu sudah masuk ujung tanah itu. Jadi wilayah kami cuma sedikit Pak kalau di Polres Pelabuhan ini. Namun alhamdulillah untuk tahun ini karena adanya operasi Patuh ini kami sering mengedukasi kepada masyarakat dengan sosialisasi baik ke sekolah-sekolah, masyarakat, perkumpulan asosiasi perkumpulan motor dan mobil. Alhamdulillah tahun ini untuk laka lantas nihil. Kebanyakan itu dari pelanggaran dari kami yaitu tidak menggunakan safety belt beserta tidak menggunakan helm. Jadi pelanggaran kasat mata. Iya. Ada tidak Bu antisipasi kalau yang pengendara motor itu yang banyak tidak pakai helm kan? Dan tidak pakai helm deh. Itulah makanya mungkin adik-adik biasa lihat di depan pintu 2 itu, pintu pelabuhan itu kami memberhentikan biasanya yang tidak menggunakan helm. Kemarin pada saat operasi Patuh kami bagikan helm deh. Kami bagi-bagikan helm kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Iya. Warga di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, digegerkan dengan penemuan 3 bungkusan kain kafan berisi tulang yang diduga adalah tulang bayi. Penemuan itu pertama kali diketahui oleh seorang buruh bangunan bernama Saki 35 tahun saat dirinya sedang menggali tanah untuk membuat septic tank di rumah yang tengah dibangunnya. Lalu ia melihat ada bungkusan kain putih terikat di dekat bak WC. Saki mengungkapkan pemilik rumah sempat membakar bungkusan tersebut dan kemudian membuang sisa pembakarannya ke laut. Sementara itu, Kasubsi Penmas Polres Pelabuhan Makassar, Aibda Adil membenarkan adanya temuan tersebut. Tim Inafis Polres Pelabuhan Makassar telah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan. Sementara ini, kata Adil, pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah yang sedang dibangun. Meski demikian, polisi masih mendalami apakah tulang-tulang tersebut ditemukan merupakan tulang manusia. Kebakaran terjadi pada posko Jatanras Polrestabes Makassar di Jalan Inspeksi Kanal Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Diduga api tersebut berasal dari warung yang berada di dekat posko tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 30 Juli sekitar pukul 12.00 WITA sehingga armada pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang mulai membesar.
Didi mengungkapkan bahwa api tersebut diduga berasal dari warung milik warga yang berada di dekat Posko Jatanras Polrestabes Makassar. Meski demikian, Didi mengaku pihaknya telah melakukan pemeriksaan ulang dan mendata warga yang terdampak sambil menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Sementara itu, Danton Damkar Makassar, Lubis mengatakan sebanyak 8 unit armada damkar dan 30 personil dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang mulai menjalar di beberapa bangunan termasuk Posko Jatanras. Akibat kebakaran tersebut, kata Lubis, 1 orang menjadi korban yang mengalami luka ringan setelah berusaha mengangkat barang-barangnya.